Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 149 yang berjudul Perasaan yang Tidak Menyenangkan. Di awal chapter 149 ini, kita langsung diperlihatkan Tanjiro yang sedang bersiap mengangkat pedangnya dan berpikir kalau dirinya tidak mengerti tentang Akaza, serta dia juga merasa kalau dirinya secara naluri tidak bisa menerimanya. Dan kemudian, masih dalam pertarungannya setelah mereka beradu teknik, di sini Tanjiro sambil berhadapan dengan Akaza, dia pun merasa dalam hatinya kalau Akaza telah memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, yang membuatnya merasa kesal, bagaikan dirinya menggaruk kukunya kepada sebuah besi yang suaranya membuat dirinya mual. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu sambil memperlihatkan Akaza, Akaza pun berkata dalam hatinya kalau dirinya sudah salah memahami sesuatu, yang pada awalnya dirinya berpikir merasa tidak senang dengan Tanjiro karena dia lemah. Namun tetapi sambil Akaza melihat ke arah Tanjiro, Akaza pun mengatakan kalau sepertinya saat ini perasaan yang tidak menyenangkan ini tak kunjung hilang, meskipun dia telah bertambah kuat. Dan kemudian sambil melihat ke arah mata Tanjiro, di sini Akaza pun melanjutkan perkataannya lagi kalau semua tentangnya, mulai dari kedua matanya, suaranya, perkataannya, seolah mengikis isi perutnya dari dalam dengan parutan. Lalu pada saat itu juga, saat Akaza sedang terdiam, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari arah belakang sambil mengatakan kepada Akaza kalau pada awalnya semua orang seperti bayi dalam melakukan sesuatu. Mereka akan mendapat bantuan dari orang-orang di sekitar mereka dan mengingatnya. Dan kemudian orang yang menepuk pundak Akaza dengan baju putih pun mengatakan lagi kepadanya untuk jangan membandingkan dirinya dengan orang lain, karena lawan sebenarnya yang akan dihadapinya adalah dirinya sendiri. Dan kemudian pria tersebut mengatakan lagi kepadanya, satu-satunya hal yang penting adalah menjadi lebih kuat dari kemarin, dan agar bisa menjadi orang yang dapat membantu orang-orang. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Akaza pun merasa terganggu, dan kemudian dia pun mencoba meninju seseorang yang dirasanya berada di belakangnya. Akan tetapi saat Akaza meninjunya, dia pun terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya itu. Sehingga Tanjiro yang melihat Akaza seperti itu pun juga ikut terkejut akan kelakuan Akaza yang tiba-tiba memukul angin tanpa sebab. Dan di saat yang sama juga, Tanjiro pun bertanya-tanya tentang perilaku Akaza yang melayangkan pukulannya tersebut ke tempat kosong. Lalu setelah Akaza menyadari kalau dirinya tidak memukul siapa-siapa di belakangnya, dengan wajah serius dan kesalnya, Akaza pun langsung melirik ke arah Tanjiro dengan mengatakan kalau Tanjiro telah membuatnya kesal. Dan dengan tiba-tiba, dengan cepat Akaza pun langsung menyerang Tanjiro dengan menggunakan teknik serangan penghancur maut mode penghancur 1000 sambaran pohon dedalu. Yang mana Akaza menyerang Tanjiro dengan tinju yang super kuatnya. Namun akan tetapi saat Akaza menyerangnya, Tanjiro pun dapat merespon serangannya tersebut dan dengan cepat langsung menghindarinya. Lalu di saat yang bersamaan, saat tinju Akaza gagal mengenai Tanjiro, Tanjiro pun langsung melompat menghindarinya ke belakang dan merasa kalau serangannya tersebut sangat cepat. Namun saat Tanjiro kembali menyadari kalau serangan Akaza ada yang berbeda, tiba-tiba dengan cepatnya Akaza pun langsung berada di hadapannya, sehingga membuat Tanjiro terkejut. Akan tetapi saat Akaza mencoba kembali menyerangnya, Tanjiro pun lagi-lagi dengan cepat dapat merespon serangan Akaza itu dan menyadari kalau Akaza akan menyerangnya dari bawah. Lalu saat Akaza menyerang Tanjiro dengan teknik serangan penghancur maut mode tendangan lingkaran ribuan planet terbang, Tanjiro pun kembali menangkis serangan tersebut dengan gagang pedangnya walaupun dirinya ikut terpental ke udara dan hingga membuatnya muntah darah. Kemudian, walaupun terluka akibat menangkis serangan Akaza, Tanjiro pun tetap berhasil selamat dari serangan fatalnya. Dan saat dirinya jatuh, dia pun kembali dapat menghindari serangan dari tangan Akaza. Lalu saat Tanjiro kembali mencoba menghindarinya, dia pun merasa walaupun dirinya bisa menebak pergerakannya dan menangkis serangannya, Tanjiro merasa kalau Akaza masih terlalu kuat dan dirinya tidak bisa menghindari serangannya tanpa terluka. Kemudian di sisi lain, setelah Akaza menyerang Tanjiro dengan tendangan dan pukulannya, dia pun dengan cepat mencoba menyerang Tanjiro kembali.
Dan saat Akaza menyerang Tanjiro dengan pukulannya, Tanjiro pun melanjutkan lagi kalau perkataan sebelumnya, kalau keakuratan jurusnya atau jurus Akaza telah menembus celah gerakannya hingga seakurat kompas. Dan juga serangan-serangannya itu mengincar bagian vitalnya, seperti sedang ditarik oleh sebuah magnet. Dan kemudian Tanjiro pun bertanya-tanya dalam hatinya tentang bagaimana cara Akaza melakukan hal tersebut. Mengapa setiap serangannya bisa bereaksi seperti itu? Lalu, setelah Tanjiro bertanya-tanya tentang serangan Akaza itu, sambil scene menampilkan Tanjiro yang sedang berpikir dan background menampilkan scene flashback pertarungan Akaza dengan Kyojuro, dia pun kemudian dengan cepat mencoba berpikir dan mengingat semua perkataan dan pergerakan Akaza sampai saat ini untuk menangani serangannya tersebut. Lalu, saat sedang berpikir, Akaza yang tadinya akan menyerang Tanjiro dengan tangannya, tiba-tiba dia pun langsung mengganti serangannya dengan menggunakan kakinya. Akan tetapi, dari serangannya tersebut, Tanjiro pun berhasil menghindarinya lagi. Dan sambil menghindari serangan tendangannya itu, Tanjiro pun langsung memutarbalikkan badannya sambil mengeluarkan serangan teknik tarian Dewa Api, tebasan kabut api. Yang mana setelah Tanjiro memutar badannya untuk menghindari tendangan Akaza, dia pun langsung memanfaatkan putaran tersebut untuk menebas leher Akaza dengan teknik tarian Dewa Apinya. Dan saat bilah pedang Tanjiro hampir mengenai lehernya, Akaza yang menyadarinya pun dengan cepat langsung menghindar. Namun saat dirinya berhasil menghindar serangan telak Tanjiro tersebut, tiba-tiba di leher Akaza pun langsung muncul luka tebasan dan hampir setengah lehernya pun terpotong oleh serangan Tanjiro tadi. Lalu sambil menyerang Tanjiro dan sambil tertawa, Akaza pun mengatakan kalau jurus Tanjiro tersebut dapat menghiburnya. Dan Akaza juga menganggap kalau pedang Tanjiro tersebut dapat menjangkau lehernya setelah dirinya menghindarinya. Dan di saat yang sama juga, sambil menyerang Tanjiro, Akaza pun bertanya kepadanya tentang bagaimana caranya mengayunkan pedangnya seperti itu. Karena sebelumnya dirinya Akaza melihat kalau ujung pedang Tanjiro gemetar seperti tertangkap dalam kabut. Sehingga hal tersebut pun membuat dirinya penasaran. Lalu kemudian setelah itu mereka berdua pun kembali beradu teknik serangan secara bersamaan dan terus bertarung. Namun di saat yang bersamaan di sisi lain, masih pada malam hari di kediaman keluarga Rengoku, terlihat Senjuro Rengoku yang sedang berdoa. Di sini dia pun berdoa kepada mendiang kakaknya Kyojuro Rengoku dengan memohon untuk melindungi ayahnya dan juga Tanjiro karena pertarungan besar telah dimulai dan ayahnya juga pergi untuk menjaga tempat Oyakata sama. Kemudian masih terus berdoa, Senjuro pun memikirkan surat tertulisnya yang dikirimkannya kepada Tanjiro. Dan sambil berdoa juga, Senjuro mengatakan walaupun isi surat tersebut bukan hal penting, tetapi semua isi surat itu tercatat dalam catatan generasi Hashira Api. Dan Senjuro juga berharap kalau catatan tersebut bisa berguna untuk Tanjiro. Lalu, sambil menampilkan leluhur Hashira Api yang sedang berbicara dengan Yorichi, sang pengguna nafas matahari, di sini Senjuro pun menjelaskan kalau isi surat itu adalah catatan percakapan antara Hashira Api dan pendekar pedang pengguna pernafasan matahari pada masa lalu. Dan sambil menampilkan Yorichi, sang pendekar pedang nafas matahari, kalau dalam surat itu dirinya menjelaskan tentang bagaimana pengguna nafas matahari, yaitu pengguna nafas matahari pertama dalam bertarung melawan Muzan di masa lalu. Lalu setelah itu, saat Hashira Api di masa lalu mendengarkan cerita tersebut, Senjuro mengatakan lagi kalau leluhur Hashira Apinya pun langsung kehilangan kepercayaan dirinya setelah mendengarkan cerita pendekar pedang pernafasan matahari dalam melawan Muzan. Lalu sambil menampilkan wajah Tanjiro yang ceria, Senjuro pun mengatakan kalau dirinya merasa jika Tanjiro tidak akan kalah dan percaya kepadanya, dan menganggap kalau Tanjiro akan membuka jalan menuju masa depan untuk yang lainnya. Dan kemudian Senjuro pun mengakhiri doanya. Lalu setelah itu, Shin pun kembali ke pertarungan Tanjiro dengan Akaza. Di sini, saat Tanjiro terlihat sedang bertarung dengan sengit melawan Akaza, ternyata di balik tembok yang hancur terlihat seekor burung gagak yang sedang menonton pertarungan Tanjiro tersebut. Dan di sini juga gagak itu yang melihat pertarungan tersebut pun merasa gemetar ketakutan. Dan ternyata saat dilihat lagi, gagak itu adalah gagak pengirim surat yang dikirim oleh Senjuro. Dan saat gagak tersebut akan mengirimnya, dia pun hanya terdiam gemetar ketakutan saat melihat Tanjiro yang sedang sibuk bertarung melawan Akaza.
Selain itu, di sini juga dijelaskan kalau surat yang Senjuro kirim belum sampai kepada Tanjiro karena pertarungannya dimulai sebelum Tanjiro bisa menerima surat tersebut. Dan untuk agar Tanjiro bisa membaca surat tersebut, maka dia harus mengalahkan Akaza terlebih dahulu. Lalu, kemudian di saat yang sama, masih pada pertarungan, saat Akaza gagal memukul Tanjiro, Tanjiro yang menghindar pun kemudian langsung menyerang Akaza dengan teknik tarian Dewa Api, Api Waltz, yaitu menyerang Akaza dengan mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah. Namun saat akan mengenai Akaza, sambil tersenyum, dia pun dengan cepat langsung menangkap bilah Tanjiro itu dengan kedua tangannya. Lalu di saat yang sama, saat Tanjiro menyadari kalau Akaza menangkap pedangnya untuk menghancurkannya, Tanjiro pun langsung melompat ke arahnya dan langsung menjedotkan kepalanya ke wajah Akaza dengan sangat keras, sehingga membuat hidung Akaza pun berdarah. Namun tetap saja Akaza pun masih bertahan sambil memegang bilahnya tersebut, dan bahkan sambil tersenyum dia pun memuji benturan kepala Tanjiro itu. Lalu Tanjiro yang susah payah berharap agar pedangnya lepas dari tangan Akaza, dia pun menendang kepala Akaza dari bawah. Akan tetapi hal tersebut pun tak membuat Akaza untuk melepaskan pedangnya, dan bahkan hal itu membuat Tanjiro kewalahan karena Akaza tidak mau melepaskan pedangnya. Lalu saat Akaza hampir mematahkan pedang Tanjiro, tiba-tiba tangan Akaza pun terpotong oleh teknik pernafasan air, sehingga membuat Tanjiro yang menarik pedangnya pun terjatuh. Lalu saat Tanjiro menyadari kalau Giyu telah kembali, dia pun merasa senang. Dan di sisi lain, Akaza yang kehilangan tangannya pun langsung meregenerasikan kembali tangannya dengan cepat. Dan Giyu yang berhasil kembali mengatakan kalau sekarang dirinya sedang marah. Dan sambil bersiap melakukan kuda-kuda serangannya, Giyu pun mengatakan bahwa ada rasa sakit yang membakar di punggungnya akibat dari serangan Akaza sebelumnya, dan memuji Akaza karena sudah melemparnya sangat jauh. Dan berikut adalah pembahasan chapter 149 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan hebat antara Tanjiro melawan Akaza dan awal mula kemarahan Giyu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.